Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hamidatul Maula dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI A2. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan tugas saya mata kuliah kewirausahaan, yaitu proposal business plan. Nah, suatu usaha yang saya buat yaitu metode privat belajar mengaji dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya, latar belakang berdirinya usaha. Mengajarkan Al-Quran hendaknya dimulai sejak dini, sebab masa kanak-kanak adalah masa perkembangan manusia sehingga nilai yang terkandung dalam Al-Quran akan tertanam kuat dalam dirinya dan akan menjadi tuntunan dan pedoman dalam hidupnya. Usia remaja adalah usia di mana anak banyak mengalami perubahan baik jasmani maupun rohani. Mereka yang sebelum masa remaja taat kepada orang tua, kini mulai berani membantah. Yang biasanya rajin untuk berangkat mengaji, mulai tampak malas untuk mengaji dan lebih senang untuk bermain dengan teman sebaya. Selanjutnya, visi misi yang saya buat yaitu visi terwujudnya generasi muslim yang Qurani yang mampu membaca dan menghafal Al-Quran dengan mujawad serta berakhlak Qurani. Misi yang dibagi menjadi 3, yaitu menyiapkan putra-putri Islam yang mampu membaca Al-Quran dengan tahsin yang benar dan memiliki hafalan sejak usia dini. Yang kedua, mengenalkan anak kepada ruhnya Nabi serta agama dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, menyiapkan agar anak memiliki akhlak karimah, sikap dan perilaku yang terpuji. Selanjutnya, rencana produk jasa. Belajar mengaji dan menghafal Al-Quran merupakan salah satu metode pembelajaran bagi umat muslim untuk dapat menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Metode usaha yang berjalan di bidang jasa ini dalam proses mengajar dibutuhkan banyak yang digunakan sebagai aktivitas utamanya. Adapun fasilitas teknologi dan peralatan yang diperlukan yaitu meja sebagai tempat untuk memutuskan buku Al-Quran, buku pengajaran, dan berbagai media pengajaran lainnya. Yang kedua, kursi berfungsi sebagai tempat duduk untuk siswa maupun guru. Yang ketiga, alat tulis. Alat tulis seperti pensil, penggaris, kertas, dan tinta digunakan untuk mencatat hasil pengajaran dan memberikan ulasan buat siswa. Yang keempat, buku Al-Quran. Yang kelima, buku pengajaran. Yang keenam, perangkat audio visual. Yang ketujuh, alat peraga. Yang kedelapan, perangkat pencahayaan. Selanjutnya, rencana strategi mengajar dan menghafal. A. Gambar mengajar dan mengaji. Segmenting yaitu klasifikasi kelompok pasar. Dalam mengajar menghafal dilakukan berdasarkan umur, kemampuan, minat, menulis, dan pertimbangan lingkungan. Yang kedua, targeting memiliki target pasar yang dituju. Proses memetakan tujuan pembelajaran secara spesifik untuk setiap siswa atau kelompok siswa dalam suatu materi atau pelajaran. Yang ketiga, penempatan produk secara khusus. Dalam mengajar dan mengaji dilakukan proses menentukan dan mengkoordinasikan posisi atau peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses mengajar seperti guru, siswa, orang tua, tujuan dan orang tua. Yang B, permintaan demand yaitu tahun 2023, terus perkiraan permintaan 30. C, penawaran supplies yaitu penawaran dari jasa pesaing sejenis di pasar. Yang selanjutnya, rencana strategi pemasaran yaitu proyek penawaran dalam beberapa periode per tahun mendatang. Tahun pertama 2024, perkiraan penawaran 50. Yang D, rencana penjualan dan pangsa pasar. Tahun 2023, permintaan A 30, penawaran B 15, peluang C, A dan B 15, rencana penjualan yang D 10, pangsa pasar yaitu 66,
6%. Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Produk yang ditawarkan adalah jasa mengajar, menulis, menghitung, atau pelajaran sesuai jenjang anak dengan metode pengajaran yang efektif, yang interaktif dan menyenangkan, disertai materi pembelajaran yang disesuaikan kemampuan masing-masing anak. Yang kedua, harga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik dan durasi pembelajaran. Selanjutnya, rencana strategi pemasaran. Yang ketiga, selama saya menjalankan usaha ini, saya akan melakukan beberapa promosi, yaitu penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau Pinterest untuk mempromosikan program belajar lebih luas. Yang B, menggunakan taktik promosi lain seperti penggunaan brosur, telegram, atau mailer untuk mencapai tujuan promosi pengajian dan penghafalan. Yang C, mempromosikan pengajian dan menghafal secara tatap muka seperti melalui pertemuan atau seminar untuk meningkatkan minat atau kesadaran terhadap pengajian dan penghafalan. Yang 4, pendapatan atau usaha saya jalani itu berada di Batu 11, Jalan Bandara Ganet, Perumahan Hang Tua, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Kota Tanjung Pinang Timur. Tempat pembelajaran nyaman dan sangat cocok untuk kegiatan belajar mengaji dan menghafal Al-Quran. Yang kelima, orang-orang yang ingin belajar mengaji dan menghafal Al-Quran adalah mereka yang ingin belajar atau meningkatkan keimanan dan kemahiran dalam membaca Al-Quran. Mereka yang memahami makna dan arti yang terkandung Al-Quran. Yang keenam, proses yang akan ditampilkan meliputi proses pengajaran yang sederhana dan insentif, proses belajar dasar Al-Quran, dan evaluasi pengajaran Al-Quran secara rutin, memperbanyak bacaan Al-Quran hingga menjadi penghafal Al-Quran yang baik, dan diproses dilakukan dengan bergantian setiap anak. Yang ketujuh, menyediakan tempat belajar yang nyaman dan bersih, menyediakan bukti fisika yang dapat digunakan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran sehingga murid dapat lebih mudah memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran secara baik dan benar. Nah, selanjutnya, rencana organisasi dan manajemen. Aspek organisasi: nama usaha belajar mengaji dan menghafal Al-Quran. Nama pemilik Umi Hamdatul Maula. Struktur organisasi, jabatan, jumlah staf, uraian tugas dan pengajian. Jabatan direktur bertanggung jawab atas keseluruhan operasional usaha dan menjalani kerjasama dan lembaga atau komunitas. Mengajar atau guru: mengajar seni tilawah mengajar, menghafal, dan mengaji kepada peserta didik, mengembangkan materi pengajaran dan melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Koordinator program, mengelola program pengajaran, mengatur waktu jadwal pengajaran, dan memastikan kualitas program pengajaran. Yang terakhir, staf administrasi, mengelola administrasi perusahaan seperti keuangan, pendaftaran peserta didik, dan dokumentasi program pengajaran. Selanjutnya, rencana organisasi dan manajemen. Perizinan dari pihak RT atau RW, kelurahan, serta kecamatan. Itu C, kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan 1, survei pasar. Yang kedua, menyusun rencana usaha. Yang ketiga, menyusun rencana usaha. Yang keempat, survei dan pemasangan sarana penunjang. Yang kelima, pemasaran atau promosi. Yang keenam, pelatihan dan penyuluhan kepada staf dan guru. Selanjutnya, inventaris kantor. Perangkat kerja yaitu laptop, yang kedua meja, yang ketiga kursi, yang keempat kipas angin, yang kelima penggaris, yang keenam staples, yang ketujuh paper cord, yang kedelapan gunting. Selanjutnya,
Jenis biaya suplai kantor yaitu kertas HPS, yang kedua kertas jilid, yang ketiga pulpen dan pensil, yang keempat tip X, yang tinta, stabilo, lem, buku, catatan, isi hektar. Selanjutnya, rencana produksi. Produksi dimensi usaha rencana mengajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran dibagi menjadi 5 aspek, yaitu standar evaluasi. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran. Yang ketiga, strategi penyajian. Yang keempat, pengembangan keterampilan guru. Nilai manfaat jasa. Manfaat intinya sesungguhnya diperoleh oleh peserta didik: kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, manfaat besar. Jasa usaha mengajar ngaji dan menghafal Al-Quran memberikan pengajaran dari pembelajaran Al-Quran dengan metode yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, manfaat yang diharapkan. Selain mengharapkan peserta didik dapat memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, manfaat di atas harapan. Jasa usaha mengajar ngaji dan menghafal Al-Quran dapat memberikan kelebihan seperti penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dan penyajian. Yang kelima, manfaat potensial. Jasa usaha mengajar ngaji dan menghafal Al-Quran memiliki potensi untuk memberikan manfaat tambahan seperti meningkatkan literasi dan memperbaiki akhlak peserta. Yang B, proses produksi berikut. 1. Perencanaan. Yang 2, pemasaran dan promosi. Yang ketiga, persiapan. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, evaluasi. Selanjutnya, kapasitas produk jasa. Tahun 2024 yaitu 50, yang kedua tahun 2025 55, tahun 2026 60. Tanah dan bangunan. Yang diperlukan tanah, kantor, ruang belajar, toilet, dan parkir. Selanjutnya, biaya umum usaha, yaitu yang pertama pemeliharaan mesin dan peralatan, yang kedua suku cadang bahan bakar dan oli, yang ketiga rekening listrik, air, dan telepon, yang keempat pemeliharaan bangunan. Selanjutnya, yang terakhir, rencana keuangan. Strategi sumber pendanaan usaha yang akan saya jalani mencakup beberapa pinjaman dari orang tua, yang kedua donasi dari orang tua, yang ketiga tabungan pribadi, yang keempat mencari rekan bisnis, yaitu saya akan mencari rekan bisnis untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Nah, sampai di sini penjelasan dari usaha yang saya buat. Baiklah, saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.